Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Luo Feng mematikan pemindai besarnya dan menyelinap mendekat. Ini jelas membuat pemuda lapis baja hitam menjadi gelisah. Dia sekarang tidak dapat mendeteksi musuh, mengapa dia berhenti menggunakan pemindai besarnya, apakah dia menyerah? Yang, aku sudah memeriksanya, ras nasi adalah bagian dari kam iblis di perang wilayah luar. Haha, terima kasih Kutuo. Hal kecil yang, setiap kali Anda datang ke Menara Bintang, datang mencari saya. Ada terlalu banyak kaisar yang kuat di sana. Seorang kaisar rendah seperti Anda pergi sendiri akan merasa sangat berbahaya. Terima kasih. Luo Feng tersenyum di dalam ruang kendali. Alasan dia bergerak sangat lambat daripada bergegas ke medan perang adalah karena dia sedang menunggu panggilan ini. Dia telah mengkonfirmasi bahwa musuh berasal dari ras nasi sebelumnya, mereka sangat jarang di perang wilayah luar, sulit untuk menentukan di kam mana mereka berada. Karena dia tidak bisa menentukan, dia memanfaatkan jaringan pertemanan. Mereka juga punya teman, karenanya itu membentuk jaringan yang sangat besar. Dia bertanya pada Kutuo dan Kutuo mengenal banyak kaisar lainnya. Itu adalah pertanyaan yang cukup sederhana. Setelah beberapa saat, dia mengetahui bahwa nasi milik kam iblis, beberapa orang yang tidak mati telah menemukan mereka naik kapal bersama iblis sebelumnya. Jadi dia dari kam iblis. Bonti prajurit robot itu hanya di dalam kam mereka sendiri, dan komunikasi antara kam yang berbeda dilarang. Ini mirip dengan pengkhianatan dan diperlakukan dengan kematian. Sisi iblis tidak memiliki cara untuk berkomunikasi dengan robot juga. Mereka berdua tidak memiliki hubungan apapun. Sama sekali. Menggunakan binatang bertanduk emas akan aman kali ini. Luo Feng tersenyum. Peluang mendapatkan harta karun itu telah meningkat pesat. Alina, bersiaplah. Ya Tuan. Weng, kabur dari Raja Serangga Lapis Baja Harimau muncul, semuanya mengeluarkan energi pemberani. Ini jauh lebih kuat dari prajurit lapis baja harimau normal. Di antara raja-raja yang tak terhitung jumlahnya adalah sarang induk yang jahat. Untuk mengendalikan sejuta serangga dengan tepat, dia tidak bisa tetap berada di dalam dunia internal. Dengarkan perintahku, Luo Feng menyatakan. Ya, Alina menjawab dalam hati. Alina adalah budak jiwa Luo Feng. Keduanya memiliki hubungan khusus antara jiwa mereka, tidak perlu berbicara dan keduanya dapat berkomunikasi secara mental. Memiliki sejuta serangga raja seperti memiliki senjata mematikan. Luo Feng jelas merasakan lokasi harta karun itu. Secara alami di mana pemuda lapis baja hitam itu berdiri, satu-satunya titik lemah adalah, tidak ada yang akan berdiri diam untuk serangan itu dan akan bergerak. Oleh karena itu, dikombinasikan dengan pemindai yang sangat bagus, dan kehati-hatian, serangan serangga terlalu kuat. Titik petik 2. Dia benar-benar menggeser posisinya secara diam-diam? Luo Feng tersenyum. Ini adalah posisi yang akurat, perintah Luo Feng. Alina, gabungkan serangan sejuta raja pada saat ini. Ya Tuan. Weng, inti dari kekaburan serangga yang dikirim oleh sarang induk, ia mengendalikan jutaan raja secara bersamaan. Pada saat ini, mereka semua satu pikiran. Masing-masing dari mereka memiliki bola energi besar di ujung cakar mereka. Jika itu hanya satu tembakan saja, itu adalah sesuatu yang benar-benar bisa diabaikan oleh orang abadi. Namun, 1 juta berkumpul menjadi satu, bahkan seorang kaisar puncak akan jatuh jika dia dipukul. Siu, 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 siu. Bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya merobek langit, hampir seperti bintang jatuh yang tak terhitung jumlahnya melesat melintasi langit, semuanya berkumpul di satu tempat. Sinar cahaya yang terkumpul setelah 100-an ribu km merobek ruang rapuh di antaranya. Kami sedang diserang. Tanaman bungayan tingkat abadi resmi yang telah menyebar 100.000 km di sekitar gunung telah melepaskan domain hukumnya sejak lama, menyebarkan 10.000 km ekstra. Itu segera mendeteksi serangan yang menakutkan. Namun, pada saat itu terdeteksi, sudah terlambat. Jaraknya terlalu dekat. Gemuruh, cahaya yang menyilaukan itu bahkan membuat Luo Feng bergidik di dalam. Itu menabrak langsung ke bunga yang tak terhitung jumlahnya. Merobek seluruh tanaman. Itu hampir seperti memiliki rambut yang dekat dengan api, helaiannya akan langsung menjadi abu. Bunga mengalami nasib yang sama. Melawan serangan yang bahkan membuat Kaisar Puncak bergidik ketakutan, bunga-bunga menjadi abu. Namun, sinar cahaya yang tebal terus menembus gunung, mengembun lebih jauh ke dalam.
Setelah menembus ratusan ribu bentuk kehidupan tanaman, ia mengembun di suatu tempat dan meledak. Kesunyian, tanah dan langit sepertinya mengalami ketenangan. Setelah itu, gemuruh, gunung yang disembunyikan pemuda lapis baja hitam di dalamnya benar-benar hancur, dan batu yang tak terhitung jumlahnya direduksi menjadi apa-apa dengan lebih banyak dilemparkan ke dalam celah ruang yang robek. Kehidupan tanaman dari bunga-bungayan yang tak terhitung jumlahnya langsung direduksi menjadi tidak ada. Itu adalah pemusnahan yang sebenarnya. Untungnya ukurannya cukup besar, dengan diameter lebih dari 100.000 km, jika lebih kecil, ia akan mati. Ledakan menyebar lebih dari 200.000 km, menghantam kapal kelas F9. Merobek, kapal nyaris tidak menahan ledakan sebelum akhirnya terkoyak. Ledakan mengerikan menghantam di dalam kapal dan pemuda lapis baja hitam itu sangat ketakutan sehingga dia bahkan menahan kedua bawahannya di dalam ring dunianya, menahan ledakan itu sendirian. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Setelah beberapa gelombang serangan di dalam ruangan, kekuatan mengerikan itu akhirnya bubar. Serangan yang mengerikan. Pemuda berbaju hitam melihat ke kabin yang robek di depannya, ekspresinya berubah. Bahkan dengan jarak seperti itu dia bisa menghancurkan kapal F9. Bahkan Kaisar Puncak yang normal tidak akan memiliki kekuatan seperti itu. Apakah ini serangan dari pasukan serangga? Serangan gabungan dari pasukan serangga dikenal sebagai menakutkan dalam triliunan ras. Serangga bawahan. Dia bergegas keluar dari kapal dan tinjunya menjadi kabur. Tanpa banyak presisi, dia menembakkan energi abadi yang sangat kuat langsung ke arah dari mana ledakan itu berasal. 1000 sinar cahaya energi abadi langsung ditembakkan. Ini langsung menghabiskan energi abadinya hingga hampir nol. Namun ini baik-baik saja, selama dia tidak membakarnya, atau menghancurkannya sedikitpun, itu pada akhirnya akan kembali ke tubuhnya. Saat energi abadi diresapi dengan kesadarannya dan hanya miliknya. Ini adalah kekuatan abadi. Ribuan sinar cahaya energi abadi ditembakkan. Luo Feng hanya bisa tertawa melihat kejadian itu. Pemuda nasi ini benar-benar pintar, langsung tahu bahwa itu adalah serangan klan serangga. Namun, karena saya tahu kelemahan serangga, mengapa saya memberi Anda kesempatan? See you, see you, see you, see you, see you, see you. Sinar cahaya abadi yang tak terhitung jumlahnya merobek langit. Namun, mereka tidak mengenai apa-apa. Setelah terbang beberapa saat, mereka mencapai pegunungan yang jauh. Adapun targetnya, pasukan serangga, langsung setelah mereka melepaskan serangan mereka sebelumnya, Luo Feng segera menahan mereka di dalam dunia internalnya. Tentara serangga adalah salah satu kartu trufnya. Dia tidak bisa ceroboh tentang hal itu. Bagaimanapun, kaisar yang tidak mati semuanya memiliki kekuatan untuk menghancurkan pasukan serangga. Oleh karena itu, dia harus sangat berhati-hati dengan mereka. Saat mereka dihancurkan dan Alina mati, dia akan kehilangan kartu asnya. Kasihan nasi Pang, pergi dan mati. Luo Feng langsung menghilang dan memberikan sayap sawu ke binatang bertanduk emas itu. Seekor binatang bersayap perak segera muncul di udara. Sou! Ia mengepakkan sayapnya dan dengan 3 kepakan, ia menjadi seberkas cahaya yang menyilaukan dan melesat sejauh jutaan km ke sasarannya. Saat itu bergerak, itu untuk membunuh. Menunda pertempuran mungkin memiliki konsekuensi, maka Luo Feng secara alami ingin menyelesaikan pertarungan secepat mungkin. Saat dia dengan cepat merobek langit, pemuda lapis baja hitam yang gagal dalam serangannya mengerutkan kening. Dia melambaikan tangannya dan kedua bawahannya segera muncul di udara. Mari kita pisahkan, lepaskan domain hukum Anda. Kami tidak dapat mengandalkan pemindai, kami hanya dapat menggunakan domain hukum kami. Pemuda itu memerintahkan. Ya Yang Mulia, meskipun 2 kematian resmi masih dikejutkan oleh serangan sebelumnya, mereka tahu bahwa mereka tidak punya pilihan. Sou! 3 prajurit nasi berpisah dan secara bersamaan melepaskan domain hukum mereka, yang mencakup puluhan ribu km di sekitarnya. Tanpa mengetahui di mana musuh mereka tidak bisa melarikan diri, mereka hanya bisa bersiap-siap untuk berperang. Tenang, alasan serangannya sekuat itu sebelumnya mungkin karena serangan gabungan pasukan serangga. Pemuda lapis baja hitam berkomunikasi. Dan pasukan serangga harus menyimpan energi untuk melepaskan serangan yang kuat itu. Oleh karena itu, setiap serangan membutuhkan waktu yang cukup lama. Aku sudah membalas sebelumnya, dia mungkin sudah menjauhkan pasukannya, karena dia mungkin tidak tega mengorbankan pasukan serangganya. Petik 2. Sou! Sekuntum bunga terbang dari kejauhan.
Bungayan, ekspresi pemuda itu berubah. Tuan, saya telah kehilangan 62% dari tubuh abadi saya. Untungnya saya mendeteksi serangan sedikit lebih awal dan menyebarkan bunga saya terpisah, maka saya berhasil menyelamatkan 38% dari tubuh abadi saya. Ini akan memakan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Tanaman dikomunikasikan. Pemuda lapis baja hitam terkejut. Seberapa kuat serangan itu dari sebelumnya? Bungayan memiliki diameter hampir 1 juta km, bahkan dengan pertahanan dan persiapannya sebelumnya hanya berhasil menyelamatkan 38% dari tubuhnya yang abadi. Musuh, salah satu pejabat berkomunikasi. Ekspresi pemuda lapis baja hitam itu berubah dan segera menyimpan Bungayan. Melihat ke depan, seekor binatang bersayap perak bergegas ke arahnya. Tekanannya yang kuat dan ukurannya yang besar membuatnya takut. Kaisar sayap perak, pemuda lapis baja hitam berkomunikasi. Kaisar sayap perak, saya dari Kamrobot, ada prajurit di hadiah Anda. Jangan paksa saya. Pemuda itu berpikir, ada sangat sedikit prajurit Nazi dalam perang wilayah luar. Kaisar sayap perak ini mungkin tidak dapat menentukan dalam waktu sesingkat ini apakah aku dari Kamrobot. Dia telah menjelajahi benua utama Yanji untuk sementara waktu. Melalui pemindainya, dia sering menemukan percakapan otomat, mendengar tentang hadiahnya. Pangkam iblis ini masih ingin berbohong padaku, pergi dan mati. Suara gemuruh bergema di benaknya. Bersamaan dengan itu, siluet perak besar bergegas. Bertarung, pemuda lapis baja hitam menggertakkan giginya dan berteriak. Sou, Sou, Sou. Dia memimpin dua bawahannya dan bersiap untuk bertarung. Binatang bertanduk emas itu mengepakkan sayapnya dan melepaskan serangan strike, langsung meninggalkan bayangan di udara. Sayap perak itu bertindak seperti bilah tajam yang menyerang pemuda lapis baja hitam, dan itu merobek ruang seperti tahu, meninggalkan cahaya perak yang menakutkan. Mati, mata binatang itu berkilau, melepaskan teknik puncaknya sejak awal. Weng weng weng, suara dengung terdengar. Pemuda itu tiba-tiba berhenti saat dia menunjuk Luo Feng. Permata merahnya seperti mata berkedip, pergi dan mati. Segera, benang hitam muncul di udara. Itu seperti ular hitam tipis yang panjangnya mencapai puluhan km, tetapi hanya setebal setengah meter. Binatang bertanduk emas bisa dengan mudah melihatnya. Ini bukan benang hitam, itu adalah rantai hitam yang bertindak seperti cambuk. Cambuk hitam menebas langit seperti rantai panjang, menghentikan binatang itu. Cambuk hitam itu kabur di udara. Sayap perak menebas cambuk hitam. Cici langsung menepisnya. Namun energi dari cambuk tampaknya terus-menerus mempengaruhi binatang itu, menyebabkannya merasa tidak nyaman dengan kecepatan dan kepekaannya terhadap waktu. Itu hampir seperti mempengaruhi aliran waktu. Itu menerobos kehadiran serangan binatang itu. Aliran waktu telah berubah. Binatang itu mengepakkan sayapnya dan melayang di udara, matanya menatap dingin ke arah pemuda itu. Kaisar sayap perak. Pemuda itu melayang di udara dan menatap binatang besar itu. Para prajurit otomat memiliki karunia pada Anda dan Anda masih berani menunjukkan diri? Jika saya jadi Anda, saya akan meninggalkan benua utama sejak lama. Izinkan saya menasihati Anda, untuk pergi dengan cepat. Hukum waktu, binatang itu mengeluarkan geraman rendah. Benar, pemuda itu tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Kamu harus tahu bahwa seorang pejuang yang ahli dalam hukum waktu sangat pandai melarikan diri. Meskipun kamu lebih kuat, tidak mungkin bagimu untuk membunuhku, itu akan membuang-buang waktu untukmu. Dua bawahan lainnya berdiri di sampingnya. Buang-buang waktu, binatang itu meludahkan bahasa manusia dan meraung. Saat membuat kebijakan bulan, pemimpin kota kekacauan utama telah mengatur banyak prajurit ras lain untuk dilawan Luo Feng, dan dia telah berhasil membunuh mereka semua. Di antaranya, ada beberapa yang berpengalaman dalam hukum waktu. Luo Feng secara alami jelas tentang betapa merepotkannya berurusan dengan mereka. Meski begitu, dia pernah mengalaminya sebelumnya. Kamu bisa mencobanya jika kamu tidak percaya padaku, kata pemuda itu dengan lembut. Permata merahnya seperti matanya berkilauan. Serangan jiwa tak berbentuk segera menyerang binatang itu. Itu langsung melewati baju besi umum. Karena materialnya istimewa, ia memiliki kemampuan hebat dalam memblokir energi abadi. Oleh karena itu secara instan mengurangi lebih dari 99% serangan, hanya menyisakan sedikit, dan dengan gambar dewa binatang meraung di dalam. Teknik pertahanan jiwa Beast Howl.
Itu membubarkan apa yang tersisa dari serangan itu, meninggalkan firasat lemah yang tidak melakukan apapun terhadap binatang itu. Ada banyak cara untuk bertahan melawan serangan jiwa, ini terkait dengan tingkat energi roh seseorang. Ketika Luo Feng adalah seorang prajurit normal di bumi, bahkan sebelum dia menjadi seorang penjelajah bintang, energi rohnya tidak dapat menembus logam. Logam normal saja mampu memblokir energi roh. Saat kekuatannya tumbuh, energi roh mulai dapat melewati bahan yang berbeda. Kapal planet Yunmo dapat memblokir serangan jiwa apapun di bawah level abadi. Semakin lemah, semakin mudah untuk diblokir. Ketika seseorang menjadi abadi, bahan yang bisa menghentikan serangan jiwa abadi jarang terjadi. Efisiensinya juga jauh lebih rendah. Tapi, baju besi umum bisa memblokir 99% dari serangan jiwa. Itu terlalu surgawi, dan harta seperti itu jelas merupakan harta kelas atas di alam semesta. Bahkan para ksatria tidak akan dapat menemukan harta karun seperti itu. Melolong. Binatang itu melolong dan berlari ke arah pemuda itu. Weng, weng. Cambuk hitam mencambuk dan aliran waktu berubah dengannya. Namun binatang itu mengeluarkan raungan gila dan melepaskan serangannya, berkedip berulang-ulang dan mengubah posisinya. Bajingan. Ekspresi pemuda itu berubah. Kontrol aliran waktu biasanya dipengaruhi area terbatas. Jika binatang bertanduk emas itu tersangkut di satu tempat, maka akan lebih mudah bagi pemuda itu. Namun, dengan binatang buas yang berkedip sekarang, mengubah posisinya terus-menerus, itu memaksa pemuda itu untuk terus-menerus mengubah area yang dia pengaruhi dan ini sangat melelahkan. Hentikan dia, pemuda itu memerintahkan. Ya yang mulia, salah satu dari dua pejabat mengendalikan kaburnya benang perak, lebih dari 10.000 diantaranya dan menggunakannya untuk menelan binatang itu. Yang lain mengendalikan kandang seperti air yang menyerbu binatang itu juga. Pemuda nasi ini mencoba menghentikanku, dan menjebakku dalam ruang kecil, lalu melawannya atau melarikan diri. Itu akan menjadi pilihannya. Luo Feng melihat dua bawahan resmi dan memahami gaya bertarungnya. Benang perak yang tak terhitung jumlahnya bergegas. Sangkar air bergegas. Kalian berdua pejabat berani melawanku? Binatang itu melolong keras, menyebabkan tanah es yang luas bergemuruh. Lapisan es di tanah dan gunung di sekelilingnya terkoyak. Sou, sou, sou. Kecepatan binatang itu mencapai batasnya, membuat yang lain tercengang saat ia berbelok. Benang perak dan sangkar air bahkan tidak bisa menyentuhnya. Bagaimana bisa begitu cepat? Itu tidak masuk akal. Senjata roh kita bahkan tidak bisa menangkapnya. Kedua pejabat itu tercengang. Pemuda lapis baja hitam tercengang juga. Dalam hal kecepatan dan lengkungan sesaat, bahkan seorang kaisar puncak tidak akan secepat itu. Dia tidak tahu bahwa sayap sawu paling mahir bergerak. Kalian berdua bajingan kecil akan mati duluan. Dia melengkung di udara dan binatang itu langsung menyerang kedua pejabat itu. Mereka mencoba mengendalikan senjata roh mereka untuk melindungi mereka, tetapi mereka terlalu lambat. Hati-hati, pemuda lapis baja hitam itu mengendalikan cambuk hitamnya dan hendak menahan kedua andiding itu di ring dunianya. Namun, saat energi dunia menyebar, binatang bertanduk emas menggunakan kedua sayapnya untuk membentuk riak melalui ruang, benar-benar menghancurkan energi dunia. Melolong. Terhadap cambuk hitam, binatang itu menggunakan sayap kanannya untuk menghentikannya, sementara sayap kirinya bertindak seperti pedang besar yang panjangnya lebih dari ratusan km, menebas di udara. Itu meninggalkan kilatan cahaya yang menyilaukan sepanjang lebih dari 10.000 km di ruang angkasa yang bertahan untuk waktu yang lama. Gemuruh, kedua pejabat itu langsung meledak dari serangan itu. Pada saat itu, salah satunya mulai melakukan reformasi. Luosa. Ekspresi pejabat reformasi berubah menjadi sangat terkejut. Luosa sudah mati, dia sudah mati. Apa? Ekspresi pemuda lapis baja hitam yang jauh berubah. Yang mulia, Luosa sudah mati, dan aku kehilangan 6% dari tubuhku yang tidak bisa mati. Luosa adalah pejabat tinggi, terbunuh dengan satu pukulan. Bawahan yang masih hidup terkejut. Kaisar sayap perak ini memiliki kekuatan kaisar tertinggi. Seorang kaisar tinggi bisa membunuh seorang pejabat tinggi, namun itu akan memakan waktu cukup lama. Mereka tidak tahu, binatang itu sendiri memiliki kekuatan seorang kaisar tinggi, dan dengan sayap sawu, ia memiliki kekuatan seorang kaisar puncak. Kaisar puncak, ekspresi pemuda itu berubah.
Seorang kaisar puncak yang mahir dalam hukum luar angkasa, dia seharusnya bisa berteleportasi. Jika dia menggunakan itu, aku sudah lama kalah. Namun dia tidak menggunakannya sama sekali. Namun, kecepatannya luar biasa. Dia mungkin belum mempelajari teleportasi, dan mempelajari bagian lain dari hukum ruang angkasa sebagai gantinya. Aku tidak bisa main-main dengan kaisar puncak. Jika dia membakar bagian dari tubuhnya yang tidak bisa mati, aku akan mati. Pemuda itu menggertakkan giginya. Kabur. Dia benar-benar terkejut. Salah satu dari dua bawahannya, seorang pejabat tinggi benar-benar dihancurkan hanya dalam satu pukulan. Itu menakutkan. Kaisar sayap perak, pemuda itu melolong, suaranya ditransmisikan melalui energi abadi ke arah binatang bertanduk emas itu. Melolong. Binatang itu berbalik, mata emasnya yang gelap menatap makhluk kecil mungil itu. Berhenti. Permata pemuda seperti mata merah tiba-tiba menembakkan dua lampu merah. Mereka dengan cepat meluas dan menutupi 100 km di sekitar binatang itu. Binatang itu tiba-tiba berhenti di dalam cahaya. Pemuda itu berbalik dan melarikan diri. Dia mempercepat dan melarikan diri dalam garis lurus. Waktu berhenti, binatang itu langsung mengerti. Meskipun tubuhnya terpengaruh, dia masih bisa berpikir dan berfungsi secara mental, tetapi hanya tidak bisa bergerak. Sayapnya tidak dapat bergerak juga, mata dan telinganya tidak dapat melihat atau mendengar apapun. Kegelapan, keheningan, ini adalah dunia gelap yang sunyi, hanya kesadarannya yang tidak terpengaruh. Biasanya hanya ada dua cara untuk menghentikan waktu berhenti. Salah satunya adalah menjadi mahir dalam hukum waktu. Yang lainnya adalah untuk mereka yang tidak terlatih dalam hukum waktu, harus menerobos dengan paksa. Merusak. Luo Feng melolong dalam. Binatang itu melolong liar dari dalam, secara alami melepaskan semua kekuatannya. Sayap sawu juga bergetar hebat, hampir seperti diikat oleh tali tak berbentuk. Hancur. Sesuatu hancur. Dia menatap tanah es yang luas di depan, melihat pegunungan yang jauh runtuh dari serangan pasukan serangga, mendengar deru angin. Lari, kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Binatang itu langsung merasakan lokasi harta karun itu. Itu sudah 1 juta km jauhnya. Tidak baik, Luo Feng merasa pemuda nasi melarikan diri dengan cepat dan tahu situasinya tidak baik. Setelah dia, binatang itu mengepakkan sayapnya dan merobek langit, langsung menghilang dari pandangan. Pemuda lapis baja hitam telah mencapai kecepatan subcahaya dan mendekati kecepatan cahaya. Itu adalah kecepatan maksimum yang bisa dicapai di sini di benua utama Yanji. Karena lingkungan wilayah rahasia alam semesta, tidak mungkin untuk melakukan terobosan. Binatang bertanduk emas tidak memiliki cara untuk melewati batas ini juga. Juga, karena pemuda lapis baja hitam itu terbang dalam garis lurus, mustahil untuk mengejarnya. Apa yang saya lakukan? Aku tidak bisa mengejar. Kecuali saya melepaskan proyeksi dunia saya, menyebarkannya lebih dari 90 juta km untuk memperlambat gerakannya. Kalau tidak saya tidak akan bisa menangkapnya. Luo Feng merenung sejenak. Menurut informasi yang dia kumpulkan dari pertempuran sebelumnya, dia membuat keputusan baru. Pemuda nasi ini benar-benar dapat menghentikan waktu? Tidak akan mudah bagiku untuk membunuhnya kalau begitu. Aku harus menipunya kalau begitu. Binatang itu terus mengejar pemuda itu. Satu di depan yang lain, mereka terbang dengan kecepatan maksimum. Luo Feng mengaktifkan pemindai besarnya. Meskipun dia masih bisa mendeteksi musuhnya tanpa itu, dia tidak ingin mengungkapkan fakta ini. Dengan pemindai besar, musuh dapat mengandalkan pemindai mininya untuk memblokir pemindai Luo Feng. Namun, pemindai itu hanya memiliki luas 20 km, dan dengan kecepatan di bawah cahaya. Dengan kecepatan seperti itu, riak udara akan terkoyak. Bahkan, akan ada riak luar angkasa di sekitarnya. Meskipun mereka melaju kencang, masih ada indikasi yang jelas di udara dan ruang angkasa. Melalui indikasi udara dan ruang angkasa, seseorang secara alami dapat menentukan lokasi musuh yang akurat. Dia masih mengejar. Dendam apa yang dimiliki Kaisar Sayap Perak ini denganku, untuk mengejarku tanpa henti. Meskipun dia tahu dia tidak bisa menangkapku, dia masih tidak menyerah. Pemuda itu mempertahankan kecepatan maksimalnya dan terbang. Dengan pemindai mininya, dia tahu bahwa Kaisar Sayap Perak masih memindainya. Dia dipenuhi amarah, terus kejar, mari kita lihat seberapa jauh kamu bisa mengejarku. Saya sudah pada kecepatan maksimum, Anda paling banyak akan berada pada kecepatan yang sama.
Dengan cara ini, kamu tidak akan pernah bisa menangkapku. Pemuda itu menggertakkan giginya. Siu, seperti dua bintang jatuh, yang kecil dan yang besar terbang di sepanjang jalan yang sama. Pengejaran ini berlangsung selama 6 jam. Hahaha, hahaha. Pemuda lapis baja hitam yang awalnya pucat tiba-tiba mengungkapkan tawa maniak. Dia mempertahankan kecepatannya saat dia tertawa, aku tahu kamu tidak akan pernah bisa menangkapku. Karena dia tidak akan pernah bisa mengejar, dia akan menyerah pada akhirnya. Haha, sepertinya dia benar-benar menyerah. Pemindai mininya telah menemukan bahwa sinyal dari pemindai besar telah menghilang. Jelas dia telah berhenti memindai. Ketika dia menghentikan pemindaiannya ketika saya berada di gua sebelumnya, itu bisa dimengerti. Namun, dengan saya terbang dengan kecepatan maksimal, saya dapat mengubah arah secara tiba-tiba. Karena dia menghentikan pemindaiannya, dia secara alami tidak akan dapat menemukan saya. Pemuda itu sangat senang, dia akhirnya bisa bersantai setelah pengejaran. Dia terus terbang ke depan selama lebih dari 3 jam, lalu mengubah arahnya untuk hari lain, lalu berubah untuk hari lain. Total 9 hari telah berlalu. Akhirnya dia terbang di atas sungai besar. Saya telah terbang berturut-turut selama 9 hari, mengubah arah saya terus-menerus. Tanpa pemindai besar, dia secara alami tidak akan dapat menemukan saya. Pemuda itu berdiri di udara di atas sungai dan tersenyum dingin. Kaisar sayap perak, hehe, aku tidak akan melupakan pengejaranmu, dendam ini, aku pasti akan mengembalikannya. So, dia menusuk langsung ke sungai. Warnanya biru dan dalam, karena udara dingin memancar darinya. Setengah hari kemudian, sebuah kapal cakram hitam muncul di udara di atas sungai, di dalam ruang kendali. Luo Feng berbaju hitam dan bersayap hitam duduk di sofanya, mengangkat segelas teh mendidih dan menyeruputnya. Hati-hati memang, Luo Feng tersenyum. Bagaimana kamu tahu, bahwa terlepas dari semua ini, aku masih dapat dengan mudah menemukanmu? Panggilan kuat yang membuat sel Luo Feng bereaksi, seberapa kuat itu? Setiap sel melompat darinya, dan mengunci lokasi harta karun itu. Membunuhnya memang sulit. Saya tidak berharap seorang kaisar yang rendah memiliki kemampuan untuk menggunakan waktu berhenti. Luo Feng bergumam. Sepertinya dia seharusnya jenius dari salah satu ras nasi. Sama seperti umat manusia dengan banyak ras lainnya, beberapa dengan bakat lebih dari yang lain, ras iblis memiliki kerajaan, bangsawan dan sebagainya, ras nasi serupa. Waktu berhenti. Kalau saja aku punya langkah ini juga. Luo Feng bergumam. Teleportasi dan waktu berhenti, keduanya adalah teknik surgawi. Teleportasi, itu adalah teknik surgawi ruang angkasa. Waktu berhenti adalah hukum waktu. Sebagai perbandingan, time stop lebih kuat. Saat seseorang terkena itu, mereka akan langsung tidak dapat bertahan, musuh dapat memilih untuk melarikan diri atau menyerang. Tentu saja, butuh waktu yang berbeda untuk menembus waktu berhenti. Luo Feng tidak siap, dia tidak berharap seorang kaisar rendahan memiliki kemampuan untuk menggunakannya. Jika seseorang siap, dia bisa mempertahankan pertahanannya. Namun dia masih membutuhkan sekitar 1 detik untuk menerobos. Bagi seorang kaisar puncak, dia hanya membutuhkan 0,1 detik untuk menerobos dengan paksa. Namun, bagi seorang kaisar, 0,1 detik sudah cukup untuk menyerang beberapa kali. Untungnya, ras nasi benar-benar mengira aku adalah seorang kaisar dengan tubuh abadi. Dengan tingkat kekuatannya, dia bahkan tidak akan bisa melukaiku, maka dia memilih untuk melarikan diri, pikir Luo Feng. Namun itu benar. Bahkan jika dia menyerangku, binatang bertanduk emas itu memiliki armor umum dan anggur kontak awan di dalamnya. Dengan dua pertahanan ini, bahkan jika dia menghancurkan dirinya sendiri, aku mungkin tidak akan mati. Pohon anggur kontak awan sangat besar. Oleh karena itu bisa membentuk lapisan baju besi di atas seluruh binatang dengan mudah. Kapal cakram melayang di atas sungai, tiba-tiba seekor binatang perak besar muncul dan kapal itu menghilang. Binatang itu melihat ke bawah dan bergegas ke sungai. Itu dengan mudah mengalir puluhan ribu km, baru kemudian berhenti. Daerah rahasia dipenuhi dengan bahaya, sungai ini cukup dingin untuk membekukan bahkan seorang prajurit penguasa domain. Tapi tentu saja, itu bukan ancaman bagi binatang bertanduk emas itu. Alina, menguasai. Jutaan serangga, sekali lagi, berikan musuhku kembang api yang indah. 'Ya Tuan,' binatang itu melihat ke bawah ke sungai besar yang dalam. 'Ya Tuan,' binatang itu melihat ke bawah ke sungai besar yang dalam. 'Ya Tuan,' binatang itu melihat ke bawah ke sungai besar yang dalam. 'Ya Tuan,' binatang itu melihat ke bawah ke sungai besar yang dalam. 'Ya Tuan,' binatang itu melihat ke bawah ke sungai besar yang dalam. 'Ya Tuan,' binatang itu melihat ke bawah ke sungai besar yang dalam. 'Ya Tuan,' binatang itu melihat ke bawah ke sungai besar yang dalam. 'Ya Tuan,' binatang itu melihat ke bawah ke sungai besar yang dalam. 'Ya Tuan,' binatang itu melihat ke bawah ke sungai besar yang dalam. 'Ya Tuan,' binatang itu melihat ke bawah ke sungai besar yang dalam. 'Ya Tuan,' binatang itu melihat ke bawah ke sungai besar yang dalam. 'Ya Tuan,' binatang itu melihat ke bawah ke sungai besar yang dalam. 'Ya Tuan,' binatang itu melihat ke bawah ke sungai besar yang dalam. 'Ya Tuan,' binatang itu melihat ke b
Kedalamannya mencapai lebih dari 1 juta km. Namun, beberapa daerah hanya memiliki kedalaman 200.000 hingga 300.000 km. Binatang itu melihat melalui lapisan batu bawah, di bawah tempat pemuda itu bersembunyi. Pengalaman dari pertempuran sebelumnya membuatnya sangat jelas bahwa tidak mungkin mengalahkan pemuda ini melalui pertempuran normal. Apalagi dengan waktunya yang berhenti. Luo Feng tidak tahu kekuatannya sebelumnya. Sekarang dia melakukannya, dia secara alami ingin melenyapkannya dengan satu gerakan tanpa memberinya satu kesempatan pun. Bunuh dia dalam 30 detik? Weng weng weng. Raja lapis baja harimau yang jahat muncul di sekitar binatang itu. 1 juta dari mereka seperti belalang yang tak terhitung jumlahnya. Dan di samping mereka, sarang induk muncul. Segala sesuatu yang terjadi macet oleh pemindai besar Luo Feng. Saat dia mempertahankan jarak sekitar 600.000 km dari musuh, dan pemindai kecil musuh hanya memiliki diameter 20 km, dia secara alami tidak menemukan ini. Menyerang. Luo Feng memerintahkan. Koordinatnya adalah, dia memberitahu Alina. Di bawah lapisan batu sungai, di dalam gua tergeletak sebuah kapal F9. Pemuda itu memiliki total lebih dari 10 kapal semacam itu. Karena dia memiliki 12 bawahan abadi semua dengan kecepatan peningkatan yang berbeda, yang terkuat adalah 2 yang datang bersamanya sebelumnya. Di antara 10 lainnya, 6 adalah pejabat sementara 4 adalah jenderal biasa yang tidak akan mati. Di dalam salah satu kabin di kapal F9 ada kabin kelas G dengan panjang dan lebar 10 meter dan tinggi 5 meter, harganya lebih mahal dari puluhan kapal kelas F9 lainnya. Yang mulia, Kaisar Sayap Perak benar-benar tidak peduli dengan keselamatannya. Dengan karunia robot, jika dia terbang di udara, dia dapat dengan mudah dideteksi oleh kam robot, oleh karena itu, wajar jika dia tidak mengejar. Dan dia juga tidak bisa berurusan denganmu, kamu tidak perlu khawatir. 3 bawahan duduk di sampingnya. Pemuda lapis baja hitam mengangguk. Kabin kelas G ini seharusnya bisa digunakan untuk melawan serangan mengerikan sebelumnya. Pemuda itu berpikir, kabin yang mampu meredakan 90% serangan sudah tidak buruk. Luo Feng memiliki sayap sawu dan bahan yang digunakan untuk membuatnya memiliki efek yang lebih baik daripada kabin kelas G, namun masih hanya bisa meredakan lebih dari 90% serangan. Penyergapan. Ekspresi pemuda itu tiba-tiba berubah. Gemuruh. Serangan mengerikan merobek lapisan batu dan menghantam kapal. Ini membuat mata pemuda itu bersinar ketakutan. Saya bahkan tidak mendeteksi pemindaian apapun. Bagaimana kami bisa diserang? Apakah Kaisar Sayap Perak begitu menakutkan sehingga bahkan pemindai skala besar lebih baik daripada pemindai mini saya? Gemuruh. Kapal F9 hampir seperti sebuah kotak yang dirobek. Kabin bagian dalam menjadi gelembung saat ledakan menghantam kabin kelas G. Gemuruh. Kabin kelas G seperti bola sepak yang ditendang. Itu menjadi seperti bintang jatuh dan terbang keluar. Ruang jutaan km di sekitarnya sudah terkoyak, dan kabin kelas G ini memiliki penyok besar di bagian tempat ia ditabrak. Air mata terjadi di tengahnya saat lapisan ruang berputar liar di dalamnya. Itu tragis bagi pemuda lapis baja hitam. Saat dia merasakan serangan itu, dia langsung menahan ketiga bawahannya. Namun, kekuatan serangan gabungan dari pasukan serangga terlalu menakutkan. Itu langsung menghancurkan kapal F9 dan meledak di kabin kelas G. Meskipun itu hanya menghancurkan sebagian dari kabin itu, kekuatan yang dihasilkannya, menghancurkan kursi dan meja di dalamnya menjadi debu. Aliran partikel luar angkasa di dalam mengalir deras, bahkan pemuda kaisar yang rendah terguncang begitu parah hingga tubuhnya meledak. Tubuhnya direformasi. Itu benar-benar menghancurkan 3% dari tubuhku yang tidak bisa mati. Pemuda itu benar-benar terkejut. Tanpa kabin kelas G, dia mungkin akan langsung mati karena serangan itu. Setelah itu, dia memperluas domain hukumnya. Pada saat ini, dia sudah berada di tengah aliran partikel. Kaisar Sayap Perak, dia menemukan binatang perak besar di tengah aliran partikel yang mengalir masuk, terbang lurus ke kabin.